Madura menjerit. Iya. Madura menjerit, maksudnya kenapa kok menjerit? Ini teriakan yang keras sebetulnya. Maksud saya apa? Jangan sampai gelarnya Nabi ini dipakai apalagi disalahgunakan. Dipakai saja gelar khusus ini menurut tulisan saya ini tidak boleh. Kurang adab, kurang etis. Nah ini, jadi maaf kalau saya salah, tolong nanti ya tulisan saya ya tinggal ditanggapin saja. Bagaimana yang benar ya saya akan terima. Tapi saya menyorotin gelar Habib ini tidak boleh, apalagi disalahgunakan. Dipakai saja. Siapapun memakai gelar Habib ini, menurut saya, pendapat saya, tidak boleh. Karena apa? Gelar Habib ini adalah gelar khusus untuk Nabi Muhammad. Duriyahnya, keturunannya Nabi saja tidak boleh memakai. Turunannya itu yang lazim dipakai itu cuman Sayyid Syarif, Sayyidah Syarifah. Tidak boleh memakai Safiuddin, Safiun, Muqaddasun, Imamul Muttaqin, Ruhul Qudus. Ini gelar khusus bagi Nabi. Jadi apalagi bukan cucu Nabi, sekalipun cucu langsung tidak boleh. Ini kekhususan bagi beliau, Nabi kita. Karena apa? Yang disebut dengan Habib itu adalah orang yang betul-betul dicintai oleh Allah dan sekaligus mencintai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Masjid Afisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemudahan dalam segala urusannya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi tentang polemik nasab Alawiyah, yang mana ini ada ulama dari Madura membahas tentang masalah nasab Alawi ini ya teman-teman. Oke, seperti apa penuturan kiai yang berasal dari Madura ini? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Wa qala aydan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, yang kami hormati, Romo Pindereh Haji Takliman MPDI, pengasuh Yayasan Penembaan Pesantren Darul Muttaqin, Jalan Nangka 5 nomor 1, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura, beserta dengan keluarga. Selamat datang Sugeng Rawuh Yaturih Lengdi di tempat yang sangat sederhana ini, Kadinto. Di sini kami biasa menyampaikan sekaligus berbagi informasi Yai Binder dengan saudara-saudari kami semua di seluruh Indonesia dan bahkan dunia. Alhamdulillah. Selamat datang Sugeng Rawuh, ahlan wa sahlan, welcome di tempat yang sangat sederhana ini. Syukron. Kita akan memperkenalkan diri dulu ya. Sebelum kita akan sekaligus membahas panjang lebar, jelas lugas tulisan panjenengan, surat terbuka panjenengan
sebanyak 11 lembar ini. Monggo Yai dengan sampaikan sapa salam dulu kepada para pemirsa dan pendengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul kiram Kiai Nur Ikhya yang saya muliakan, saudara saya dan juga para pemirsa di seluruh Indonesia, bahkan bisa juga di luar negeri. Kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Bintoro Takliman. Saya dari Kecamatan Kamal, Desa Banyuajuh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Madura. Kedatangan saya ke sini dalam rangka ikut meramaikan, ikut mencari suatu solusi bagaimana persoalan nasab yang sudah berkisar hampir 2 tahun kemungkinan. Ini kok sampai sekarang tidak menurun, bahkan justru makin menaik. Tensinya makin meningkat. Nah, ini saya datang ke sini juga membawa suatu tulisan, walaupun mungkin kurang ilmiah. Ini tulisan saya sejumlah 11 halaman, termasuk himbauan, dan juga terakhir nanti sekalian saya tambah dengan solusi bagaimana penyelesaian persoalan gonjang-ganjing nasab ini. Jadi saya segmennya ini istilahnya mungkin lain dengan pihak-pihak yang lain yang langsung membahas persoalan nasab, tentang tesisnya Kiai Imad itu, dan bagaimana tanggapan-tanggapan itu yang berdasarkan literasi dari sekian banyak. Nah, ini saya mengambil segmen lain, yaitu segmennya yaitu persoalan filosofi tentang masalah istilah habaib. Ini jadi tulisan saya ini hanya persoalan gelar yang disematkan oleh sekelompok klan Pahlawi itu, yaitu memakai gelar yang namanya Habib atau Habaib jamaknya. Itu fokus saya menyorotin itu. Maka dari itu judulnya ini adalah Madura Menjerit. Madura menjerit, maksudnya kenapa kok menjerit? Ini teriakan yang keras sebetulnya. Maksud saya apa? Jangan sampai gelarnya Nabi ini dipakai apalagi disalahgunakan. Dipakai saja gelar khusus ini menurut tulisan saya ini tidak boleh. Kurang adab, kurang etis. Nah ini. Jadi maaf kalau saya salah, tolong nanti ya tulisan saya ya tinggal ditanggapin saja. Bagaimana yang benar ya saya akan terima. Tapi saya menyorotin gelar Habib ini tidak boleh, apalagi disalahgunakan. Dipakai saja. Siapapun memakai gelar Habib ini, menurut saya, anggapan saya, pendapat saya, tidak boleh. Karena apa? Gelar Habib ini adalah gelar khusus untuk Nabi Muhammad. Duriyahnya, keturunannya Nabi saja tidak boleh memakai. Keturunannya itu yang lazim dipakai itu cuman Sayyid Syarif, Sayyidah Syarifah. Tidak boleh memakai Syafi'uddin, Syafi'un, Muqaddasun, Imamul Muttaqin, Ruhul Qudus. Ini gelar khusus bagi Nabi. Jadi apalagi bukan cucu Nabi, sekalipun cucu langsung tidak boleh. Ini kekhususan bagi beliau, Nabi kita.
Karena apa? Yang disebut dengan Habib itu adalah orang yang betul-betul dicintai oleh Allah dan sekaligus mencintai Allah. Nah ini menurut saya satu-satunya adalah beliaunya. Sudah pasti dia itu adalah dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Selain beliau belum tentu. Nah, ini maka dari itu saya menyarankan para saudaraku, para habib, habaib di mana saja berada, saya sarankan, saya nasihati. Karena saya sayang. Kalau terus dipakai begini, saya mengatakan kena walat. Kualat. Ya, kualat. Ini jangan dipakai itu. Sudah pakai kanjeng atau pakai engku atau pakai KRT, itu menurut saya lebih aman lah. Lebih aman itu. Jadi Raden atau apalah itu, jangan pakai Habib ini. Jadi menurut saya, saran saya bagi muhibbin semua, berhentilah memanggil gelar Habib kepada siapapun. Dan juga bagi yang sudah disebut Habib, tolong saya mohon dengan hormat lagi sangat, jangan mau dipanggil. Ayah pakai Kang atau apa gitu loh. Tapi ganti begini ya, kalau kita larang menggunakan gelar Habib di depannya, terus mereka mantan Habib ini hijrah ke Sayyid atau Syarif, bagaimana? Lah, jadi kalau Sayyid Syarif ini sudah jelas dia itu adalah duriyah Nabi. Itu, jadi kalau bukan duriyah Nabi atau belum pasti, janganlah. Wong yang duriyah Nabi saja itu sungkan pakai Sayyid dan Syarif itu. Saya di tulisan ini contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani saja, Syekh Nawawi, Syekh Khalil Bangkalan itu tidak mau pakai Sayyid atau Syarif itu. Jadi menurut saya sebaiknya sudahlah itu. Menurut saya sudah dihentikan saja itu, dihentikan saja persoalan Syarif ini. Menurut saya selesai. Habib ini maksud saya sudahlah selesai begitu. Lah nanti saya akan ngasih solusi bagaimana cara penyelesaian ini. Apa saya sampaikan sekarang? Nanti ada ya. Ya, monggo. Itu pengantar dari saya seperti itu, Yai. Ya, mohon maaf kadang-kadang saya memanggil panjenengan itu Kiai, tapi jenengan lebih suruh wali sifat itu bindere. Ya. Perlu para pemirsa dan pendengar sekalian ketahui bahwa bindere itu adalah gelar kebangsawanan bagi masyarakat Madura, atau kalau bahasa umumnya itu Ndoro. Bindoro, Bendoro, atau Ndoro. Ndoro BI ya, Ndoro Untoho misalkan. Itu bagian daripada kelas atas atau Raden kalau orang Jawa. Beliau misalkan tidak kami panggil Bindoro pun ya nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa. Kiai nggak Mau apa-apa. Kiai, mau Kang, mau apa, mau Cak. Padahal aslinya Nggak masalah. jenengan itu, saya runut silsilah panjenengan itu sampai Mbah Said Ainul Yakin, sampai sebagian nyambung ke Mbah Ali Rahmat. Ya. Padahal tapi jenengan ya biasa seperti ini. Jadi seandainya Duriyah Aulia Utis'ah di Nusantara ini tidak dipanggil, tidak diakui sebagai cucu Nabi, tidak masalah. Itu lebih aman ya. Lebih aman. Aman dari fitnah. Ya. Dan aman dari apa ya kerisihan itu loh. Itu luar biasa itu risihnya. Ya, alhamdulillah ya, banyak kiai-kiai sepuh yang saya temui dan menemui saya itu ya gitu. Saya ulik silsilahnya, nyambung Mbak Derajat, nyambung. Tapi nggak mau dipanggil. Toh misalkan ada yang mau memanggil dengan sebutan Sayyid atau Syarif, ya nggak apa-apa, tapi malu gitu. Malah tambah minder ya. Nah, ini kebalikan dari kawan-kawan kami yang ada di kasta kehatiban Alawi. Oleh sebab itu melalui 11 lembar, walaupun tidak banyak, hanya berbentuk nuskhah lembaran saja, bukan berbentuk buku, beliau
Bendera Haji Takliman dari Kamal Bangkalan ini menyampaikan sebenarnya sudah 1 tahun yang lalu, tetapi manusia itu mahalul khotok wan nisyan, banyak lupanya, banyak salahnya. Maka ini kami ungkap kembali ke publik ya, supaya benar-benar meluas, diketahui, dibaca, dipahami oleh semua orang. Dan ini kami sertakan di link deskripsi bawah video ini. Semua orang bisa membacanya nanti. Bisa nge-print out seperti saya print out 11 lembar dengan print out warna. Karena menghargai hasil karya dari seorang yang alim alamah, walaupun menjenengan jauh ya. Jauh dari alim alamah. Alamah secara umum, amah karena kemanfaatan jenengan secara umum pada ummah di Madura dan sekitarnya. Jenengan memiliki pesantren Darul Muttaqin, rumahnya orang-orang yang bertakwa, ya sama seperti auliyaillah ya al-muttaqun, ya, orang yang bertakwa itulah waliullah. Cuma tingkatannya saja yang berbeda. Nah ini benar-benar terpanggil panjenengan untuk menyampaikan ini dengan mengungkap kembali 1 tahun yang lalu yang kurang booming, kurang viral. Sekarang kita viralkan biar dibaca oleh seluruh umat manusia sedunia. Semoga tulisan ini bermanfaat untuk semua. Tidak hanya untuk kalangan Sayyid Syarif, Kiai, Tuan Guru, Tengku, enggak, tapi semuanya. Khususnya malah justru Tretan TV Ring Madura ya. Iya. Iya, Tretan TV. Tretan TV Ring Madura ini terpecah ya. Terus terpecah. Saya punya tetangga yang ya dari Ikamra, Ketua Ikatan Masyarakat Madura. Justru yang kemarin malam di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik itu mempersekusi pengajiannya Kiai Haji Madudin Usman dan Gus Abbas serta kawan-kawan yang lain yang hadir di pengajian itu. Dan bahkan mereka melaporkan Gus Abbas dan Kiai Haji Imad ke Kapolda Bareskrim Polda Jatim. Nah, atas inisiatif siapa? Lah inilah kami akan merukunkan. Ya, contohlah beliau Romo Kiai Bendera Takliman ini. Tidak hanya beliau, juga Bendera Zabidi yang kemarin datang ke sini. Dan kami juga kemarin keliling ke Madura. Wong istri saya Madura ya, Sampang Madura. Sampang yang Kabul itu. Saya kemarin juga ke Madura. Jadi nanti kalau Tretan TV Madura itu siapa saja? Saya juga orang Madura. Ini orang Madura semua. Mendukung kebenaran. Bukan mendukung secara pribadi individunya Kiai Haji Madudin Usman. Tidak, tetapi mendukung kebenaran. Kiai Haji Madudin Usman benar, Gus Abbas benar. Ya kita dukung, wajib kita dukung kebenaran itu. Karena kalau ini kita tidak lakukan, ya maka ya tanggung jawab kita ya akan lebih berat ketika nanti turun ke generasi yang akan datang, anak, cucu, buyut, canggah, waring kita yang akan datang. 50 tahun, 100 tahun yang akan datang, PR generasi kita akan semakin berat jika tidak kita selesaikan mulai sekarang. Oleh sebab itu, terus benar dia apa yang Romo Kiai Bendera Takliman sampaikan. Mohon maaf ya, saya walaupun sering ke Madura, tapi nggak bisa Madura ya. Sehingga mau jalan Madura seperti tak bisa. Karena sering di Jawa, Jawa jarang ke sana. Jadi kalau saya mau ngomong sama mertua itu saya nggak paham. Cuma saya dengarkan. Cuma kadang-kadang itu saya marah. Saya marahnya tuh saya pakai logat Madura tapi bahasa Jawa. Saya memang bingung semua aku. Karena saya nggak paham. Jangan cepat-cepat kalau ngomong itu, biar saya paham, saya ngerti. Hanya saya ngomongnya ya bahasa Madura seperti ini. Ini logatnya saja. Saya hadir. Jadi anak-anak saya pun kadang saya latih, kamu harus bisa 5 bahasa nak. Bahasa Madura bisa, bahasa Jawa bisa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Saya bilang begitu untuk pergaulan dengan seluruh umat manusia sedunia. Jadi yang Romo Yai atau Bendera Takliman sampaikan ini benar-benar ini sudah saya kaji ya. Sudah ini. Intinya 99% itu sudah tepat. Ya. Momennya juga sekarang sangat tepat.
kalau 1 tahun yang lalu mungkin belum banyak yang mendengar ya, karena dari kalangan arus bawah muslimat, IPNU, IPBNU, Fatayat, Bandung NU yang lain itu masih hangat-hangat gitu, kayak ayam, nggak serius mendengarnya. Apa tadi? Sekarang itu semua sekarang seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan bahkan Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam itu sering ngirim informasi ke kami. Saya salut dengan gerakan yang ada di Indonesia, karena jelas sepak terjang Habaib Alawi itu sangat membahayakan keutuhan bangsa, negara, dan bahkan agama. Akhirnya ya alhamdulillah mohon doa dan restunya. Nah, ini di antara tulisan beliau Binder Takliman MPD ini ada poin yang nomor 10 sama 11. Harapan dan himbauan sebagai umat Islam dan sekaligus sebagai warga negara Indonesia. 1, memohon dengan hormat bahwasanya negara harus hadir dan bersikap khususnya bagi pihak yang berwenang dan berkompeten, juga bersama-sama dengan para tokoh, lintas tokoh, segenap lembaga baik formal maupun non formal, para akademisi dan intelektual dimohon untuk harus proaktif mencari solusi untuk mengatasi dan menyelesaikan kegaduhan yang terjadi soal gelar Habib di negara kita tercinta ini. Nanti jangan sampaikan nih. Jangan sampaikan. Nomor 2, bagi semua pihak berhenti dan hentikan menyebut dan memanggil Habib atau Habaib sebagai gelar kepada siapapun dan kelompok manapun. Nah ini dengan ulang kembali, larangan untuk menggunakan gelar Habaib. Jadi ini dalam rangka saya itu menasihati saudara saya, para Habib atau para Habaib. Jadi bukan karena kebencian saya. Menurut saya ini kurang etis. Artinya kurang adab. Kurang etis dan kurang adabnya ini bukan kepada siapa? Rasulullah. Itu yang saya enggak ikhlas, enggak rela gitu loh. Saudara saya kalau enggak diingatinnya gimana ini? Tanda kasih sayang banyak. Iya, perlu saya itu. Saya ini perlu ngasih sayang saudara-saudara saya Habib dan Habaib. Soal mau tidak mau. Nah ini contohnya sekarang ini seperti ini. Ini adalah salah satu menurut saya ini ditegur oleh Allah. Ya, mungkin bahasa kasarannya itu kualat. Ya ini, maka saya katakan itu kualat. Ini menuai. Sudahlah, berhenti itu, jangan dipakai. Menurut saya sentilan dari sejarah ini, kenapa dia pakai Habib? Karena dulu itu di Arab itu dilarang dia menggunakan gelar Sayyid dan Syarif. Syarif Aunur Rofi. Sayyid Aunur Rofi itu yang melarang, akhirnya dia ngambil jalur lain. Menggunakan Habib. Lah makin salah, makin keliru. Lah ini jangan dipakai menurut saya. Itu. Nah, ini menurut saya kurang beradab lah. Ini kalau mau diingatin, menurut saya sudahlah, selesai para Habib ini, walaupun nanti ini dikatakan bukan dzurriyyah Nabi, itu lebih aman menurut saya. Sudahlah, terima saja. Tapi nanti yang biasa dihormati disanjung-sanjung nggak jadi lagi. Lah ya ini penyakit ini. Lah kalau sudah penyakit begini ini memang sulit. Tapi kalau dia itu istilahnya apa ya, umatnya Nabi Muhammad, ahli, artinya keluarganya Nabi, walaupun keluarga bukan darah, kan begitu. Insya Allah dia nerima, mungkin senang lah. Lebih aman saya. Sudahlah, saya jangan dipanggil Habib dan saya bukanlah dzurriyyah Nabi. Itu saya kira lebih aman ya. Betul ya. Sudah saya jangan. Itu menurut saya lebih aman lah. Menurut saya, kalau saya sangat mau dibilangin begitu, ya sudah, saya bukan siapa-siapa. Menurut saya lebih aman seperti itu. Dengarkan wahai anggota Rabithah Alawiyah yang ada di seluruh Indonesia, baik yang tua ataupun yang muda. Dengarkan ini maksud saya solusi yang pertama, ayo damai. Nah ini, ayo damai, kita introspeksi masing-masing. Pertama itu siapapun pihak manapun itu hindari berlebihan, hindarin hulu, hindarin penghormatan tadu, hindarin berlebihan, baik di pihak satu atau pihak
sebelahnya hindari berlebihan. Hindari berlebihan mencintai, hindari berlebihan tidak suka, hindari berlebihan semacam konflik, hindari berlebihan itu loh. Sudahlah, ayo duduk bersama-sama, introspeksi masing-masing. Sudahlah, kalau ini awalnya timbul seperti begini, dari mana? Kan ada akar masalahnya. Akar masalahnya kemungkinan ada bahasa-bahasa, ada hujatan-hujatan, ada penghinaan dan lain sebagainya. Sudahlah, minta maaf aja. Ya pernah saya terjadi ngomong begini-begini, saya minta maaf, tak akan diulangi lagi. Lah orang yang nyorotin, ya sudahlah, saudara kita. Sudah selesai. Sudah, saya bukan siapa-siapa. Saya kira selesai ya. Kalau anehnya nggak mau ya. Lah, sudah nanti ini kalau solusi saya yang pertama ini tidak bisa, ya sudah. Ujung terakhirnya ini, solusinya ini adalah jalur hukum. Nah, ini yang kita tunggukan ini. Jalur hukum. Maksudnya apa? Jadi orang yang keberatan gelarnya Nabi dipakai, gelar khususnya Nabi dipakai, itu mungkin dalam sisi hukum apa, saya kan kurang ngerti hukumnya. Tolong nanti jenengan saja ini bagaimana jalur hukum ini ditempuh kalau tidak ada solusi yang bisa selesai masalah ini. Jalur terakhir dia menurut saya jalur hukum. Jadi lewat hukum saja, digugat saja, celah mana yang bisa, kan begitu. Jadi umat Islam tersinggung umpamanya karena apa? Gelar Nabi yang khusus kok dipakai. Tolong itu hentikan. Bagaimana negara itu hadir? Menurut saya bukan hanya negara saja yang harus hadir ini. Organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah, MUI, ini bukan persoalan kecil. Ini persoalan besar ini menurut saya. Karena apa? Nanti ini kalau dikapitalisasi dari aspek ekonomi, yang paling bahaya ini apa? Aspek politik. Penjajahan dan pengambil alihan kekuasaan. Ini yang paling bahaya ini. Jadi negara itu jangan diam. Ini berat sekali menurut saya, besar ini masalah ini. Besar, bukan kecil ini. Penjajahan yang paling berhasil di seluruh dunia itu berkedok bahaya ini. Ini berkedok agama yang seperti begini itu memakai istilah duriah Nabi, cucu Nabi, darah Nabi. Tidak boleh. Di tulisan saya katakan tidak boleh menyebut kakek. Aneh. Kakek saya aneh. Boleh. Itu tidak boleh, di Al-Quran dilarang. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinallahi wa khataman nabiyyin. Manggil Rasul. Anaknya sendiri, cucunya sendiri, itu tidak boleh manggil kakek. Kok ada orang yang sekarang ini loh, itu kakek Anda apa kakek ente? Ini kan terus nuduhnya itu merendahkan ya. Itu Muhammad itu kakek ente apa kakek anak? Itu kan merendahkan. Iya. Kalau menghormati tanya itu nggak apa-apa, bahasa intonasinya itu saya tanya apakah Nabi Muhammad itu kakek saya? Itu kan masih dimaklumi ya. Iya. Yang saya ini yang cucu Nabi, kamu itu siapa? Nah, ini merendahkan. Ini tidak boleh begitu, itu tidak boleh. Saya kira kalau betul-betul cucu Nabi tidak akan seperti itu. Jadi harapan saya ini kalau bisa selesai dengan damai, duduk bersama, introspeksi, turunkan tensi semua. Sudahlah, minta maaf karena para Habib ini sering menyerang pihak negara, pemerintah, pihak lain. Itu apalagi merendahkan. Sudahlah, minta maaf. Terus semuanya ini memaafkan. Tapi harus memperbaiki kesalahan. Memperbaiki kesalahan itu jangan diulang lagi yang seperti itu. Saya kira selesai itu. Sudahlah, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak mau dianggap cucunya Nabi. Bagus itu ya. Itu mungkin lebih mulia seperti terus itu. Menyerahkan kembali perusahaan sejarah, pengakuan makam-makam kuno. Ya minta maaf lah, itu semuanya itu sudahlah, tidak akan diulangi lagi dan tidak akan diteruskan lagi. Itu berbahaya terhadap bangsa kita. Ini mohon negara turun tangan langsung ini, itu hadir
demi kestabilan, demi masa depan bangsa kita ini berbahaya ini, jangan dianggap. Saya kan sudah lama 1 tahun ini, tapi kenapa kok terus diem aja? Responnya lambat ya. Iya, Nah, ini saya gencarkan lagi. Iya. Ini harus tidak akan nanti kami ulangi lagi karena sudah saya sebarkan melalui link di bawah video ini, semua bisa mengakses dan diperbanyak. Kalau enggak bentuk tim advokasi lah, itu dibentuk tim advokasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya, pertama jalur menurut saya itu win-win solution lah, itu menurut saya. Sudahlah, minta maaf, selesai, jangan diulangi lagi, dan gerakan-gerakan yang dicurigai itu berhentilah. Sudah, minta maaf gitu loh, dan dimaafkan, saya kira selesai. Kalau tidak, ya tim advokat ini lanjutkan aja, selesaikan. Kalau enggak, ini tidak bisa selesai. Itu menurut saya seperti itu. Alhamdulillah ittifaq kalau masalah itu ya dengan saya dan bahkan dengan kawan-kawan para pemirsa dan pendengar sekalian akan hal yang telah panjenengan sampaikan tadi, bahwa taubatan nasuha masal kami sarankan kepada habaib Alawi dimanapun ya. Tapi anehnya ya, saya itu kadang-kadang ya anehnya ya, delalai ya, mereka itu ya wangkot itu keras hati, tidak mau menerima nasihat seperti ini. Itu saya herannya itu seperti itu. Kalau orang itu orang mulia, insya Allah itu lebih banyak ngalahnya daripada cari menang. Menurut saya begitu. Kalau sudah ramai seperti begitu, kalau orang ini punya jiwa yang mulia, menurut saya punya iman yang betul-betul kafah, saya kira itu dia lebih baik ngalah daripada cari menang. Ini menurut saya. Kalau saya ini kan punya filosofi tumpeng ya, filosofi tumpeng. Kalau saya pakai itu, gitu. Jadi tumpeng itu sebetulnya kan bukan dari Islam. Tapi oleh Wali Songo itu diadopsi diislamkan. Iya, kenapa? Tumpeng ini sebetulnya Islami. Filosofinya luar biasa ya. Jadi tumpeng ini ya, kalau proses tumpeng itu untuk dimasak, itu ujungnya jadi bawah ya. Ujungnya ada di bawah, dekat dengan api dan diinjak dari atas. Jadi nanti kebalik ya. Lah, kalau sudah matang ya, itu dibalik nanti. Nah, jadi kalau orang ini ingin mulia, menurut filosofi tumpeng, ya ngalah lah. Insya Allah orang yang ngalah, yang merendahkan diri, tawadhu, tidak akan hina. Insya Allah dimuliakan oleh Allah. Ya, dimuliakan oleh manusia juga. Iya, itu tumpeng itu loh. Tumpeng. Lah, tapi kan memang tumpeng ini orang yang mulia itu yang di atas itu kan tidak banyak ya. Kembali ke sana ya. Gengsi itu ya. Luar ya ini. Karakteristik duniawinya. Jadi tumpeng yang paling ujung ini sedikit sekali ya. Makin ke bawah makin banyak. Atau semakin mendekat. Ya, itu. Jadi menurut saya siapa orang ingin yang mempunyai martabat yang mulia, menurut saya, ya sudah ya paling ngalah, paling sakit, kan begitu, paling rugi, paling direndahkan. Tapi itu oleh Allah diangkat, malah justru seperti itu. Tapi kalau orang sudah mentang-mentang, ya ini ada di atas ya ini gantian nanti itu dia menjadi hina dari bawah. Lihat, tolonglah orang Jawa semuanya ini ada filosofi tumpeng dari Madura ini. Nah, karena asalnya ini kan dari Jawa tumpeng ini, tapi dilestarikan di Madura. Jadi di Madura itu setiap ada selamatan, ada acara itu tidak wajib ya ini. Seakan-akan wajib. Itu filosofi sebetulnya. Tapi kadang-kadang tidak dijelaskan filosofi ini. Harus diterangkan lagi. Mestinya harus ini ada kurang paham. Itu sebetulnya pelajaran berharga. Kalau kamu ingin mulia, kamu ini harus ada di bawah, paling ngalah, paling dekat dengan api, paling panas, paling penyet. Itu. Loh, kalau orang bisa seperti begitu, orang ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah, bisa juga dimuliakan oleh manusia. Ini harapan saya, orang Jawa, orang Madura, semuanya ini filosofi tumpeng ini tolong dilestarikan, jadikan pelajaran, bukan hanya makanan. Gitu. Ini
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa betul-betul bisa diterima dan diamalkan gitu oleh semuanya siapa saja, pihak mana saja. Ayolah, kita ini paling ngalah, paling rugi. Jangan mencari yang paling menang, yang paling hebat, justru itu paling hina nanti. Itu ya. Yang paling penting ya, saran panjenengan untuk habaib, jangan lagi mengadu domba antar sesama non habaib. Diadu domba kiai dengan kiai, santri dengan santri, jamaah dengan jamaah. Di mana-mana ada persekusi, di Tangerang ada persekusi kiai Tatang, di Jogja di mana-mana seperti pada waktu tahun 60 sampai 65 zaman PKI dulu. Ini namanya mencari menang ya. Mencari menangnya orang ini orang hina ya. Kalau orang mulia itu tidak akan mencari menang, mencari kalah. Mencari kalah. Iya, sudahlah, saya minta maaf, saya yang salah. Walaupun dia tidak salah. Walaupun tidak salah. Loh, kalau bisa seperti ini, berarti ini dekat dengan duriannya Nabi. Durian Nabi itu pasti paling ngalah ya. Ini Imam Ali Zainal Abidin itu paling ngalah. Paling Imam Ja'far Shadiq juga ngalah. Sejak dulu itu begitu. Berarti ada dinasti Fatimiyah hampir 3 abad atau 270-an tahun berkuasa, itu ya surah wal istighfar dan diijma oleh ulama di daerah kekuasaannya dinasti Fatimiyah itu. Ini terjadi lagi di abad terakhir ini, ada pengakuan sepihak bahwa habaib itu benar-benar nyantol dan sah menjadi dzurriyyah biologis Nabi kita Muhammad SAW dengan cara klaim sepihak saja, lalu memaksa orang lain untuk mempercayainya. Kalau tidak percaya, saya sebagai cucu Nabi kafir kan? Saya ini munafik kan? doktrin seperti ini yang jauh dari akhlak Nabi, jauh ya. Jauh. Jadi menurut saya sudah harus berhenti. Mencari menang itu berhenti, merasa hebat itu berhenti, merasa kuat itu berhenti, sombong, takabur, pahling itu berhentilah. Nah, jadi akhir saya itu menurut saya, ini nasab ini menurut saya ada dua ya. Ada dua. Nasab menurut hukum, nasab menurut sebab ya. Jadi nasab menurut hukum itu adalah contohnya umpamanya, jadi ada orang yang dihamili oleh si A. Begitu dapat 1 bulan dihamili, sudah dibuai, kok ternyata dinikahi oleh si B. Itu berarti nasabnya itu kepada si B secara hukum. Tapi secara intrinsik DNA-nya itu bukan B. Jadi harus ini dipahamin ini. Kalau tidak dipahami nanti hanya masalah hukum saja. Begitu. Jadi walaupun kertas, harganya kertas ini mungkin tidak sampai 500, tapi begitu dicetak jadi uang, nilai nominalnya bisa 100.000. Begitu namanya nasab hukum. Intrinsiknya nggak sampai 1.000, tapi kok bisa nilainya 100.000. Lah jadi manusia juga begitu. Jadi manusia itu ada nasab intrinsik. Menurut saya nasab intrinsik itu harus diakui. Nasab hukum juga harus diakui. Kenapa? Jadi fikih itu hukumnya itu ya yang menikah itu menjadi nasabnya. Yang tidak sah, tidak bernikah, ya tidak bisa. Lah ini kan hukum fikih seperti itu. Tapi secara DNA, ya DNA-nya si A, itu umpamanya dituntut oleh negara, itu aslinya anaknya kamu, cuma secara fikih anaknya si B, kamu pun juga harus menafkahi itu. Bisa negara menetapkan begitu? Bisa. Nah, jadi seperti itu menurut saya, jangan terlalu sempit mengartikan nasab itu. Itu loh. Jadi nggak bisa
apa itu DNA itu dijadikan udah itu saya kira itu hukum Allah itu kauni itu harus diakui itu Fleksibel ya. Iya. Itu fleksibel, dinamis, tidak statis. iya itu menurut saya seperti itu. Jangan sampai orang ini anti DNA, anti apa itu haplogroup. Itu tak bisa, itu sudah hukum Allah seperti itu. Soal di fikih seperti begitu ya sudah, secara hukum ya itu si B ini bapaknya. Pokoknya jangan sampai berpikiran klasik lah. Ya. Sama seperti ketika ada saksi zina, ya. Saksi zina. Sekarang itu nggak ada saksi zina, yang penting ada CCTV. Lah ya nggak perlu harus sempat mengetahui kapan itu. Jelas ada videonya, bukti benar mau mengelak ya. Iya. Jadi fikih dulu itu kan saksi 4, maksudnya 4 ini sempurna gitu loh. Iya. Kesaksiannya itu sempurna. Jadi kalau CCTV ini kan sempurna sudah. Itu sama dengan 100 orang. 100 orang. Iya, inilah dinamika. Kita itu harus mau mengikuti. Iya, harus berkembang ya kan sampai ketinggalan. Kalau tetap sampai mati saya menolak DNA, berarti dia tadi. Tidak bisa seperti itu, tidak bisa. Harus diakui soal fikih memutuskan karena si B yang menikahi ya sudah si B. Tapi DNA-nya si A yang menghamili. Itu kalau dites kan seperti itu. Apakah tidak mau diakui itu? Enggak, karena spermanya si A. Cuman secara hukum yang menikahin itu adalah si B. Itu tidak boleh dinafikan itu. Ya sudah, secara hukum fikih si B lah bapaknya. Secara hukum ilmiah DNA ya bapaknya si A. Jangan dinafikan itu. Oh memang spermanya si aku. Harusnya forum Bahsul Masail Diniyah NU ya ini gerak. Ayo kawan-kawan yang ada di BMNO. Ayo kaji ini. Jangan justru malah judgement yang bahas masalah nasab ya nggak bidangnya. Nggak bidangnya. Oleh sebab itu ayo bareng-bareng Lajnah Muhammadiyah juga ayo MUI bangkit ya, LBMNO ayo ya, RMI NO semua ayo kaji ini bersama-sama. Tidak hanya berkutat masalah pro dan kontranya DNA saja, sudah ditetapkan oleh Muktamar PBNU di Donohudan tahun 2004 yang lalu. Jelas walaupun tidak bisa mengisbat ilhakum nasab, tetapi bisa untuk membatalkan ilhakum nasab. Ini yang perlu dipahami, nggak usah bulat-bulat lah. Ya, nggak usah bulat-bulat itu selesai sudah itu. Serahkan darahmu. Jadi kalau ada sengketa, ya sudah pakai itu. Pakai DNA. Kalau tidak ada sengketa untuk apa? Ya lebih kuatnya itu ya hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Jadi karena negara sudah turun, maka persulayan perbedaan khilafnya bisa selesai. Ya. Kalau negara masih membiarkan berarti membiarkan anak bangsa saling bertikai. Ya paling tidak menurut saya harapkan itu NU dan MUI lah. Itu berkolaborasi bagaimana dia jadi pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah ini. Dipanggil oleh Menko Polhukam lah. Negara ya itu bilang keamanan masyarakat kita nanti akan bertiga saling gerebek persekusi pengajian. Ya apa bedanya kalau PKI dulu kawan-kawan dari FPI itu menuduh PKI, sekarang kualat gantian malah justru perilaku PKI itu kalian yang melakukan gantian sekarang. Oleh sebab itu jangan sampai kita itu mudah mengkafirkan orang lain. Kalau tidak terbukti dia kafir, maka kekafiran itu kan kembali kepada diri kita sendiri. Kecuali jelas-jelas terbukti ada datanya, ada faktanya, itu tak apa-apa gitu. Tapi kalau nggak ada data fakta, ya nggak bisa menuduh seenaknya. Sebetulnya menurut saya itu menuding kafir kepada orang itu yang satu, yang 4 ini nuding kepada dirinya. Kan begitu ya. Berarti gini, satu kesana 4 kesini. Nggak merasa ya ini. Sebetulnya kalau orang baca Quran, baca hadis itu hitopnya itu kepada yang baca. Bukan kepada orang lain. Loh, kok hitopnya kepada orang lain itu loh. Ini menurut saya perlu dibenahi. Ini khusus untuk masyarakat Madura ya, tolong ya yang ada di Tapal Kuda
dan yang ada di Pulau Madura sendiri, pesan wasiat panjenengan untuk kawan-kawan Tretan di Biring Negara. Salam setung Yai. Ya, iya. Jadi saya khusus untuk orang Madura. Ini kebetulan saya nulis buku. Nanti ini hampir selesai buku saya itu, yaitu judulnya itu Misteri Madura Pecut Maut. Misteri Madura. Misteri Madura Pecut Maut. Saya bercerita mulai dari asal usul Pulau Madura, asal usul penghuni Pulau Madura itu saya cerita detail semua sampai seperti apa sih sifat karakter orang Madura. Ternyata orang Madura ini punya senjata yang namanya Alugoro dan Nanggolo. Tapi yang umum ini adalah pecut. Nah, pecut ini terambil dari peperangan antara Joko Tuli dengan Dempu Awang. Dempu Awang ini dari Tiongkok. Ini perahunya bisa terbang, mengelilingin Pulau Madura ini. Gitu loh. Akhirnya di penduduk Madura ini ramai sekali. Jadi keliling terus. Kenapa? Dia itu terpesona sekali, kok indah sekali Madura ini. Bukan karena mau menjajah. Tidak sebetulnya. Karena saking tertariknya itu. Dengan Joko Tuli diberi peringatan, ini mungkin ancaman ini, diberi peringatan dengan pecut. Tapi tetap saja itu tidak menghiraukan saking indahnya Madura ini. Terpesona. Ya, akhirnya terpaksa dipecut oleh Joko Tuli, hancurlah. Itu perahu itu. Ini dari pecut. Nah, dari Raden Segoro ini punya pusaka itu yang namanya Nanggolo dan Alugoro. Itu. Jadi orang Madura ini punya senjata dua. Tiga sama pecut tadi. Pecut ini tidak melukai. Jadi kalau orang Madura ini istilahnya perlu dididik, ya pakai pecut. Jangan pakai celurit, jangan pakai pedang. Nah ini ya, saya tahu ya bisa. Menjalankan tradisi. Nah, karena apa? Jadi senjata orang Madura itu bukan celurit, tapi pecut. Terus pusakanya itu Nanggolo dan Alugoro. Itu simbol dari, jadi dari senjatanya orang Madura. Jadi pecut ini tidak ada ceritanya melatih sirkus itu dengan pakai pedang, pakai celurit, nggak bisa. Harus pakai pecut. Nah ini dilestarikan di Karapan Sabta ya? Ya itu kan. Jadi kalau mendidik binatang itu harus dengan pecut, jangan dengan celurit. Apalagi celurit ini tidak pernah lurus ya. Jadi kalau nanti Madura ini diidentikan dengan celurit, tidak ada orang Madura yang lurus. Aku kan pengumuman masyarakat Madura. Ini pesan dari sesepuh Madura. Bindero Takliman. Saya yang nulis buku ya. Nanti kalau sudah jadi kita bedah. Ya itu. Jadi perlu sekali ini orang Madura itu tahu dengan Maduranya. Jangan sampai orang Madura tidak duro. Namanya saja nggak tahu. Dari mana asalnya Madura itu? Nggak tahu ya. Nggak tahu, orang Madura ini nggak tahu. Nah itu. Jadi harus punya pusaka yang namanya Nanggolo. Jadi pusakanya Raden Segoro itu dua ya. Nanggolo, Alugoro. Nanggolo itu adalah syukur. Alugoro itu adalah ikhlas. Syukur dan ikhlas. Iya, ini pusaka yang mengalahkan semua ya. Nah ini. Nanggolo sama Alugoro. Ini nanti kalau selesai buku saya akan safari bedah buku di universitas yang ada. Supaya orang Madura ini paham betul. Tidak ada di buku saya orang Madura mulia sombong itu tidak ada. Tidak ada di buku saya orang Madura mulia sombong itu tidak ada. Tidak ada. Admin dengarkan asli orang Madura yang asli. Ada karakter yang asli orang Madura itu. Petengkang itu kalau orang Madura terus ada yang itu lah, ini sudah budaya Madura ini sudah terjadi distorsi dan degradasi. Ini harus dikembalikan lagi, diingatkan kembali karena sudah ratusan tahun, ribuan tahun itu tidak ada yang ingati. Gara-gara Belanda dulu lah, itu yang terakhir itu lah Belanda, akhirnya habislah karakter budaya Madura yang asli. Sekarang ini tidak asli semua ya. Kalau orang sudah mentang-mentang, ini menurut saya bukan asli karakter Madura. Karakter Madura itu mesti
dia itu Ikhlas itu tadi ya syukur ikhlas, terus betul itu semangat untuk kebaikan, ya, semangat ngayomi kebaikan, ngomong dan lain-lain. ya itu pecut itu untuk mendidik nafsu. Jadi binatang itu adalah nafsu ya. Maka dari itu kerapan sapi itu tidak ada di dunia kecuali di Madura. Karena apa? Kalau di lain itu kan cuma satu binatang ya. Kalau Madura ini dua ya. Maksudnya apa? Nafsu ini ganda, bukan satu, bukan tunggal ya. Orang Madura itu mampu menaklukkan nafsu yang ganda itu. Bukan sapi ya itu ya. Itulah bentuk upacara orang Madura untuk mengingatin bagaimana ajaran Madura itu. Ajaran Madura itu mampu menaklukkan nafsu ya. Bukan ditunggangi oleh nafsu ya. Jadi sapi kerapan itu ada yang nunggang ya. Gitu. Jangan dibalik ya. Ditunggangi sapi. Apa itu ya? Sekarang ini rata ditunggangi sapi ya. Bener dia. Bahasa Jawanya bener dia. Apa yang disampaikan oleh panjenengan. Nanti kalau orang baca buku saya, insya Allah akan sadar orang Madura itu. Saya siap ya beli untuk pesan saya 10 dulu. Iya. Kalau bisa, kalau sudah diterbitkan nanti pertama kali sosialisasi ke Uniraya. Saya sering ke sana. Oh gitu ya. Istri saya lulusan Uniraya. Oh ya, saya nanti akan bedah buku di sana ya. Ini sudah hampir selesai nih, alhamdulillah. Ya, tinggal nyetak saja nanti. Yang kedua itu ya, saya buat buku Agama Madura. Agama Madura. Orang nggak tahu itu ya. Judulnya Agama Madura Tuhan Tanpa Nama. Antinoyo Opo. Iya, tanpa nama ya. Tanpa nama. Ini, jadi orang Madura ini kalau Islam masuk Madura ini paling ya 400 tahun, 500 tahun. Beribuan tahun itu apa agamanya orang Madura? Saya tanya itu. Hindu bukan, Buddha bukan, Konghucu bukan, terus Kejawen bukan, apa? Ada ya. Percaya kepada yang Maha Kuasa tapi nggak ada namanya. Itu jadi karena apa? Orang Madura ini sudah menemukan Tuhannya, jadi nggak perlu dikasih nama ya. Kalau orang belum menemukan Tuhannya takut keliru diberi alamat namanya. Jadi sudah menyatu. Agama Madura ini luar biasa sebetulnya. Kalau buku saya ini selesai nanti, itu baru orang Madura itu tahu bahwa agama yang paling canggih itu adalah agamanya orang Madura. Tuhannya sudah tanpa nama ya. Itu tindakan keno kinoyo opo. Ya mungkin di Jawa. Itu kalau kapitayan seperti itu. Jadi mungkin nggak perlu dicari jauh-jauh ke sana kemari, sudah bisa menemukan jati dirinya siapa dan siapa ya itu bisa nanti diambil dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Istilah bisa jalurnya seperti ini sangat penting para pemirsa dan pendengar sekalian apa yang beliau Bindara Takliman sampaikan. Beliau sama seperti namanya, Takliman itu benar-benar berbicara, menyampaikan ini berdasarkan hatinya. Jadi tapi sebetulnya aslinya itu bukan pakai K ya. Takliman. Tapi tulisannya ya, soalnya guru saya SD itu tidak satu nama. Jadi nggak bisa protes seperti itu. Karena orang tua saya yang mendaftarkan itu gurunya ya sudah Takliman itu tulisannya apa? Akhirnya seperti itu. Kalau pakai ain itu ta'limal muta'allim, ta'limul muta'allim berarti memberitahu. Karena sebenarnya cuma ada yang memberitahu melalui tulisan, buku ada yang melalui perkataan saja. Kalau Takliman itu terambil dari wakalam Allahu Musa taklima. Jadi madi takliman. Jadi ini biasanya itu kan ya nama itu sesuai dengan karakteristiknya itu biasa. Mudah-mudahan amin. Itu kan betul doa dari orang tua ya. Sepuh panjenengan. Alhamdulillah. Nah, ini yang ketiga ya, perlu dipahami dan dimengerti bahwa nasab Ahlul Baitnya Nabi adalah ahlul takwa atau iman dan takwa, yaitu Habibullah, Waliullah, dan mengetahui hal itu hanyalah Allah. Siapapun dan pihak manapun tidak dapat mengklaim diri sebagai Habibullah, Waliullah atau muttaqun sekalipun. Tidak bisa. Sudah tidak usah macam-macam lah. Sudah tidak usah ngaku-ngaku lah, ngaku takwa. Dari mana? Kadang yang nggak wali itu mengaku jadi wali. Padahal yang wali asli itu nggak mau. Yang asli durian Nabi, cucu Nabi itu nggak mau. Jadi yang lain kan, yang nggak asli malah justru ngaku ini cucu Nabi.
Nah, ini. Terus yang keempat, segenap saudaraku khususnya bagi para klan Ba'alawi maupun yang lainnya yang sudah terlanjur terbiasa memakai atau menyandang gelar Habib, jangan lagi dipakai gelar itu. Jika ada orang yang memanggil dengan gelar Habib, ditolak saja. Ya. Jangan mau, jangan dengan alasan takut kualat sama Nabi Muhammad. Ya, itu ya. Itu lengkap itu ya. Nasihat itu sudah ini intisari kesimpulan walaupun tidak tebal gitu ya, tapi isinya ini jika dibabarkan ya di sarai ya, bisa sampai sebetulnya ini sarai. Jadi ini matangnya saja, matangnya. Jadi sarai itu bisa seperti Anatul Thalibin yang berasal dari kitab Fathul Mu'in, ya kan. Fathul Qorib itu sedikit, tapi kalau disaring jadi Bejuri, jadi 2 juz. Sama seperti itu. Jadi ini benar-benar sangat-sangat berharga bagi kami dan para pemirsa sekaligus mendengar semua. Tidak lupa ya, saya juga akan menyapa karena ada hampir 2.000 tulisan para pemirsa ya. Itu luar biasa. Tapi banyak yang hilang ini. Ya. Banyak yang hilang. Yang pertama tadi ada siapa? Bu Zain Zita, isinya apa ya? Ini apa saja, Bu Zain Zita dari Pamekasan. Kami itu memiliki tentara Sri Kandi Wanita dari Pamekasan Madura ya, yang selalu giat dan semangat ya untuk meluruskan ya umat ya, agar tidak tersesat. Itu Bu Zain Zita. Terus ada lagi dari Romo Kiai Joko Rahmat dari Tangerang, kelahiran Demak. Itu beliau guru saya juga, itu sering mengawal saya dalam hal kadang menasihati saya ini. Jadi saya pun tetap menerima nasihat dari siapapun. Saya tidak mengaku saya paling benar sendiri, paling suci sendiri, enggak. Saya sudah woro-woro di pertama kali saya menyampaikan bahwa jangan anggap saya ini sebagai cucu Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan anggap saya ini sebagai orang suci seperti dewa. Dan yang paling penting, saya ini mengaku, saya ini orang sudah bergelimang banyak dosa. Jadi jangan cari-cari kelemahan saya. Jangan cari-cari keburukan saya. Saya sudah buruk. Saya dicari keburukan, sudah buruk kok. Saya mengaku dengan jujur dan ikhlas. Tidak usah menuduh nanti saya merampas ikhlas nasab. Terus lagi, ini menasihati orang modelnya sendiri rusak. Saya mengaku rusak. Tapi saya tetap berjuang untuk lebih baik. Dari sekarang terus akan meningkat, akan menjadi lebih baik. Dan tetap open minded, menerima nasihat dari siapapun. Kalau itu benar, tetap saya akan menerimanya. Di antaranya Romo Kiai Haji Joko Rahmat ini. Jadi beliau itu seorang wali master yang tidak mau disebut wali, saya malah dimarahi, diumpah-umpah gitu, atau tidak mau ditampilkan ke muka publik. Tapi beliau melalui pesan-pesannya ke saya untuk menyampaikan kepada umat dan masyarakat. Terus ada lagi, ayatnya apa? Ada lagi? Banyak ya. Dari Purwokerto, banyak Agung Dwi. Nah ini Agung Dwi, Pusaka Nenggolo dan Alugoro itu kan pusaka Prabu Baladewa dan Raja Mandura ya. Benar. Ya, jadi menurut menurut legenda ini kan pusakanya Raden Segoro. Raden Segoro ini kan putra dari Bintorogo. Jadi putri yang hamil tanpa suami itu kan suruh dibunuh oleh rajanya, orang tuanya itu. Tapi si Pati ini tidak berhasil. Akhirnya kan dibuatkan getek, dihanyutkan ke laut itu. Akhirnya nyangkutnya itu di Gunung Geger itu. Geger apa geger ya? Geger ini. Ya, geger. Bentuknya kayak geger. Ya, geger. Geger itu yang paling menonjol, sudah paling atas. Jadi dulu itu Pulau Madura ini tenggelam ya. Karena pemanasan global itu gunung es di kutub itu air itu. Akhirnya itu semua dataran rendah ini menjadi laut. Kalau dulu itu Sumatera sama Jawa ini jadi satu, Bali sama Jawa jadi satu, Madura sama Jawa jadi satu. Ya, karena gara-gara itu dibesarkan tahun 18.000 tahun silam. Lah akhirnya Raden Bintorogo ini melahirkan anak putra yang dinamai Raden Segoro. Nah, Raden Segoro ini waktu kecil sering main di pinggir laut itu, akhirnya sering dikejar oleh ular. Akhirnya madul sama si ibu akhirnya memanggil Kepoleng itu.
Karena Poleng janji kalau ada apa-apa ya panggillah saya, hentakkan kakinya 3 kali, saya akan datang. Setelah Poleng datang, diantar Raden Segoro ini ke tempat yang sering dikejar ular itu. Akhirnya kok ada ular 2 itu, akhirnya 1 itu jadi diambil oleh Raden Segoro itu menjadi pusaka Sinagolo, yang satunya menjadi si Alugoro. Nah, saya menafsirkan, menakwilkan dari itu, pusaka itu adalah Raden Segoro, pusakanya orang Madura ini adalah yang satu adalah syukur, yang satu adalah ikhlas. Dan tidak bisa dilawan ini ya. Kalau orang punya senjata pusaka syukur sama ikhlas, tidak bisa dilawan, pasti menang. Sama seperti ikrarnya iblis itu, semua akan saya sesatkan illa ibadah kami minhumul mukhlasin. Ya, maka dari itu kan iblis pun kalah, nggak mampu. Lah kalau sudah syukur, lah ini. Jadi ulama yang berasal dari Pulau Madura ini juga angkat bicara tentang masalah polemik nasab Balawi ini, bahwasanya polemik Balawi ini sudah berkembang dan dibahaslah oleh ulama dari Madura, yang mana ulama ini mengatakan untuk para muhibbin, untuk para muhibbin ini, pesan untuk para muhibbin sebaiknya jangan panggil lagi Habib ya. Karena apa? Karena dzurriyyahnya itu tidak tersambung atau terkonfirmasi palsu ya. Kalau menurut Kiai Haji Imaduddin Usman ya juga seperti itu. Kiai Haji Iman itu mengatakan nasab Alawi itu terkonfirmasi palsu dari tes DNA, dari penelitian, dari berbagai macam ahli nasab itu ternyata tidak tersambung. Dan juga ini dari ulama yang berasal dari Pulau Garam Madura juga mengatakan ya sama seperti itu, tidak tersambung juga, bahkan berpesan untuk para muhibbin jangan panggil lagi Habib katanya ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Buat teman-teman apabila ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.